Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita melanjutkan materi ya. Ada tambahan mengenai program linier. Jadi untuk materi RO, riset operasi, di sini ada program linier. Saya rasa juga di sekolah kalian juga sudah pernah dapat materi mengenai RO, tapi di matematika mengenai pembuatan grafik dengan mencari maksimum dan minimum dari sebuah soal cerita ya. Jadi ini hampir mirip dengan yang kemarin yang ketika untuk turunan. Ketika turunan kan kemarin mencari maksimum dan minimum, ada laba, ada rugi. Tapi fungsinya itu kan langsung diberikan ya, fungsinya ini, terus kalian kerjakan, mencari minimum dan maksimumnya. Tapi untuk RO sendiri, untuk program linear ini, soalnya itu dalam bentuk soal cerita. Sehingga kalian harus membuat model matematikanya. Jadi ada pemodelan linear programming-nya di sini. Jadi biasanya untuk RO, di sini ada sebuah permasalahan, jadi ada masalah yang harus diselesaikan, biasanya nanti dalam bentuk studi kasus ya. Terus faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari permasalahan yang ada, kendalanya apa saja, tujuannya apa. Lalu pemodelan linear programming-nya nanti ada variabel keputusannya apa. Jadi dimisalkan untuk variabel keputusan yang mau diambil itu apa, keputusan apa, apakah misal untuk produksi kain ya berarti variabel keputusannya ya kain jadinya gitu. Yang membuat variabel keputusan adalah variabel yang menjadi kunci untuk mengambil sebuah keputusan. Fungsi di sini nanti ada dua pemodelan matematik yang harus kalian buat dari soal cerita yang ada, fungsi objektif dan fungsi constraint. Fungsi objektif di sini masuk ke tujuan. Maksudnya tujuan nanti yang dicari apa, maksimumnya ataukah minimumnya. Constraint itu adalah kendala. Kendala di sini maksudnya faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan itu. Sehingga untuk itu kan ada beberapa batasan, misal untuk pembuatan kain ya, untuk pembuatan baju. Kan otomatis ada faktor untuk kendalanya, ada kain, ada benang, ada tenaga kerja mungkin, ada jam kerjanya juga, terus ada mesinnya juga. Nah, itu adalah kendalanya, fungsi constraint-nya. Tujuannya apa? Untuk berapa banyak kain atau dari kendala-kendala yang ada itu, dari bahan, kendala itu maksudnya bahan-bahan itu bukan kendala ya, maksudnya kendala ketika bahan-bahan pokok yang harus ada untuk pembuatan baju jadinya itu kan ada batasan, tidak mungkin akan satu hari itu kain itu sampai 5.000 meter, 10.000 meter kan ada batasan gitu, tidak 5.000 meter kurang terus langsung ada gitu untuk tambahan kainnya. Jadi kan ada batasan, maksudnya kendala seperti itu. Jadi tidak bisa serta-merta kita langsung, oh ini kainnya kurang 1 meter, tersedianya hanya 5.000 meter, kurang 1 meter aja hanya untuk pembuatan baju jadi satu baju, itu kan tidak bisa langsung ada gitu, terutama kain harus pesan atau bagaimana, jadi stok kain, jadi itu maksudnya kendala, ada batasan di bahan-bahan untuk membuat kain baju jadi gitu. Itu untuk tujuannya apa, untuk memproduksi baju jadi. Tujuan apa untuk produksi baju jadinya, itu untuk memperoleh laba. Misal ketika penjualan berarti laba yang diperoleh berapa, baju yang harus diproduksi berapa banyak. Dengan 1.000 produksi baju dan 100 produksi baju kan beda otomatis keuntungannya. Nah, fungsi tujuannya apa, untuk mencari keuntungan maksimal gitu. Keuntungan atau maksimal maupun minimum itu bukan berarti maksimum itu laba, minimum itu rugi. Karena untuk minimum bisa jadi itu juga laba ya. Jadi ketika memperoleh laba dengan laba minimum, tapi bukan berarti dia rugi. Keuntungan 100.000 yaitu untung, keuntungan 1 juta yaitu juga untung. Tapi keuntungan maksimumnya ya 1 juta gitu.
Tapi minimum itu berarti, keuntungan minimum, mungkin ada, cari keuntungan minimumnya. Nah, itu berarti minimum. Berarti pemasukan untuk, paling kecilnya. Tapi minimum di sini, tidak selalu masalah uang yang diperoleh. Jadi bisa jadi itu pengeluarannya, dan itu minimum bukan berarti rugi kalau di sini. Jadi minimum maksudnya bisa jadi untuk, kita sebagai manusia, apalagi orang yang jualan itu biasanya lumrah atau memang mindset kita pastinya bagaimana cara kita memperoleh uang sebanyak-banyaknya, tapi mengeluarkan uang seminimal-minimalnya. Uang apa yang dikeluarkan? Misal pembelian bahan pokok, otomatis kan kita pasti akan tawar-menawar, untuk, pengeluaran yang harus kita keluarkan. Misal apa yang dikeluarkan? Biaya bahan pokoknya, gaji karyawannya, biaya listriknya, otomatis kan kita mencari pengeluaran. Uang yang keluar itu seminimal-minimal mungkin, tapi bagaimana yang dihasilkan itu menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, maksudnya di situ biasanya untuk keuntungan atau maksimal itu adalah uang yang diperoleh. Sedangkan yang minimal biasanya itu hal-hal yang dikeluarkan, entah itu uang, entah itu tenaga, ataupun waktu, atau yang lainnya. Jadi minimal tidak selalu rugi untuk ini. Nah, jadi untuk program linear di sini salah satu model matematika, karena model pemodelan untuk RO, riset operasi sendiri itu banyak gitu. Ada beberapa metode. Hanya di sini dipilih untuk yang program linear saja. Karena masih ada kaitannya dengan kalkulus, perhitungannya pun masih menggunakan grafik dan sebagainya. Nah, eliminasi, substitusi, jadi masih ada kaitan dengan kalkulus. Jadi bagaimana untuk menyelesaikan masalah optimisasi? Kadang kalian akan mendengar istilah optimisasi, kadang juga kalian akan mendengar istilah optimasi. Jadi istilahnya sekarang sering ke optimisasi, itu sama. Jadi bagaimana cara untuk memaksimalkan atau maksimum atau minimumnya. Jadi fungsi tujuan yang bergantung pada sejumlah variabel input. Jadi bergantung tetap variabel inputannya itu tetap mempengaruhi apa untuk perolehan minimum dan maksimumnya berapa kira-kira. Karena otomatis kan ada kendala itu, ada batasan bahan-bahan pokok untuk pembuatan roti, pembuatan kain, jadi kan ada stok terbatas gitu. Nah, lalu di sini ada dua macam fungsi di situ, untuk ada fungsi tujuan, ada fungsi kendala. Seperti tadi ya, tujuannya apa? Untuk mencari maksimum atau minimum, jadi mendeteksi tujuan perumusan masalah yang ada. Fungsi kendalanya apa? Jadi sumber daya yang tersedia dan permintaan atas sumber daya tersebut. Jadi permintaan maksudnya ya berapa adanya permintaan untuk baju, misal ini satu baju butuhnya satu baju itu 1 meter kain, lalu 1 meter kain putih, 1 meter kain hitam mungkin, lalu ada benangnya butuh 1 benang warna hitam, 1 benang warna putih. Nah, itu adalah fungsi-fungsi kendala yang ada. Dikerjakannya berapa lama? Satu baju dikerjakan selama 3 jam mungkin. Nah, sehingga itu adalah faktor-faktor fungsi kendala untuk menyelesaikan atau mencapai fungsi tujuan yang akan dicapai. Gitu. Jadi untuk fungsi tujuan itu biasanya hanya satu ya, entah itu yang dicari adalah fungsi maksimumnya atau fungsi minimumnya. Tapi kalau fungsi kendala itu bisa beberapa fungsi, tergantung. Apa saja yang menjadi kendala? Benang, ya berarti satu fungsi sendiri. Lalu tenaga kerja, yaitu satu fungsi sendiri. Jam kerja, itu satu fungsi sendiri. Sehingga fungsi kendala itu nanti bisa ada beberapa fungsi yang harus kalian harus kalian modelkan ya secara matematisnya, karena nanti soalnya pun dalam bentuk soal cerita. Kalian harus membuat model matematikanya ini seperti apa. Ketika kalian salah membuat fungsinya, itu sudah salah otomatis ke bawah penyelesaiannya. Jadi paling tidak kalian harus bisa membuat pemodelan matematiknya. Nah, untuk program linear, jadi di sini untuk menemukan nilai optimum dari fungsi tujuan linear ya. Nilai optimal itu bukan berarti maksimum ya.
Optimal itu tergantung. Optimal, yang dimaksud optimal itu apakah ini optimal tidak? Optimal itu bisa maksimum, bisa minimum. Maksudnya dengan bahan-bahan yang ada itu optimal tidak dengan stok yang ada? Bagaimana cara meminimalkan listrik mungkin untuk baju ya proses misal kan menggunakan mesin jahit listrik, jadi otomatis kan bagaimana cara meminimalkan biaya listrik yang ada. Maka kan bagaimana cara mengoptimalkan pekerjaan itu gitu. Lalu untuk variabel keputusan, decision variable-nya X1, X2 sampai Xn. Biasanya di sini yang digunakan kalian ada X, Y, Z. Nah, X itu biasanya X1 yaitu ada X2, Z itu X3 jika ada 3 variabel. Tapi bisa jadi nanti yang dituliskan adalah X1, X2, X3, X4, X5. Ada berapa banyak variabel yang digunakan? Apakah 5, apakah 6? Biasanya menggunakan X1, 2, 3, 4. Tapi untuk yang kita bahas ini hanya 2 variabel saja ya, cukup 2 saja, X1 dan X2. Bisa kalian gunakan X1, X2 atau XY. Jadi nanti jangan bingung ketika ada soal ini X1, X2 padahal yang diajarkan XY gitu. Kalau kok yang ini XY padahal yang diajarkan X1, X2. Nah, itu nanti tinggal disesuaikan aja. Maksudnya sama, variabel 1 dan variabel kedua. Fungsi tujuan ini lambangnya Z. Jadi ketika ada Z, berarti itu yang dimaksud adalah fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya apa? Apakah mencapai nilai maksimum ataukah mencapai nilai minimum? Pembatasan constraint. Constraint ini kendala yang ada. Itu apakah bisa kurang dari, apakah lebih dari. Jadi maksudnya pembatasan constraint itu apakah yang digunakan misal kurang dari berarti kain 1 meter. Kain yang tersedia adalah 5.000 meter. Pembuatan sekian banyak baju. Bisa kurang, tapi tidak bisa lebih. Kalau lebih mau dapat kain tambahan dari mana? Kan tidak ada. Tapi kalau kurang masih boleh. 5.000 meter, ternyata terpakai hanya 4.999 meter. Sisa 1 meter, kan tidak masalah. Tapi ketika ternyata butuh 5.000 1 meter, 1 meter aja kurang. Kan tidak mungkin, tidak bisa. Karena stok yang ada hanya 5.000 meter. Jadi ini beberapa, jadi constraint bisa kurang dari, bisa lebih dari. Bisa lebih dari untuk listrik mungkin paling tidak pengerjaannya itu minimal 1 jam. Tapi bisa lebih memungkinkan 1 jam lebih gitu. Tergantung pada model pakaian ya. Model pakaiannya jika lebih sulit kan berarti dia lebih dari 1 jam. Nah itu jadi constraint itu bisa kurang dari, bisa lebih dari. Gitu. Jadi tergantung pada konteks kalimatnya. Ini untuk kita lanjut lagi di sini model pemrograman linier. Ada maksimum, ada minimum. Yang dimaksud maksimum di situ, jadi di sini yang pertama nanti kalian harus menentukan variabel keputusan. Variabel keputusannya apa? Lalu nanti dimisalkan X1, X2 sampai Xn. SRS ini maksudnya sedemikian rupa sehingga ya. Fungsi tujuan maksimum Z, jadi dimisalkan sebagai Z. Jadi berapa kali? Misal keuntungan pakaian berarti C1 itu berapa kali dari pakaian, berapa kali dari pakaian yang harus, misal satu pakaian keuntungannya 100 kan ya, 100.000 misal. Jadi 100.000 dikalikan berapa jumlah pakaian kan itu menjadi fungsi tujuannya. Satu pakaian untungnya 100.000, jadi dikalikan 5 pakaian 500.000. Nah, X1-nya ini adalah berapa banyak pakaian yang harus diproduksi, misal seperti itu. Lalu dengan pembatasan, DP ini maksudnya dengan pembatasan ya, di mana untuk fungsi yang ada bisa kurang dari, ini untuk maksimum ya, kalau maksimum kurang dari, di mana untuk variabel yang ada lebih dari 0. Kenapa lebih dari 0? Kan untuk menghasilkan sebuah produk. Tidak mungkin dia kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti walaupun menghasilkan produknya tidak jadi, tetap itu proses ya, tetap diproses, tetap kerja gitu. Maksudnya bahan-bahan yang dipakai kan tetap digunakan gitu. Jadi tidak mungkin minus. Paling tidak 0. 0 itu berarti menandakan bahwa tidak diproses sama sekali. Pabrik itu tidak memproses apapun.
Sehingga untuk variabelnya dia bisa lebih besar atau sama dengan 0, minimal 0 berarti tidak ada keuntungan apapun yang bisa diperoleh, tidak menghasilkan produk barang apapun. Minimum, jadi bedanya apa dengan minimum? Untuk minimum sama ya, tetap variabel keputusan, lalu untuk fungsi tujuannya juga sama, dengan model C1X1 ditambah C2X2 dan sebagainya. Lalu untuk batasannya, kalau untuk yang minimum ini lebih dari, kebalik ya. Kalau untuk maksimum dia kurang dari. Tapi kalau untuk minimum dia lebih dari. Tapi variabelnya tetap sama-sama lebih dari. Untuk variabel keputusan tetap semuanya lebih dari, karena entah itu maksimum atau minimum, tetap barang itu kan harus diproduksi. Minimal ya 0. 0 itu berarti tidak ada barang apapun yang dihasilkan. Tapi pastinya lebih dari 0. Entah itu barang itu gagal ataupun rusak, berarti tetap dia memproduksi. Jadi tidak mungkin negatif. Tapi untuk fungsinya, jadi bedanya hanya di fungsi batasan masalah yang ada, fungsi kendalanya. Jadi kalau untuk minimum lebih dari, kalau untuk maksimum dia kurang dari. Oke, kita masuk ke contoh. Oke, sebelum contoh, di sini untuk solusi pemrograman linear ada jadi nanti menggunakan grafik ya. Jadi tetap kalian harus bisa menggambarkan sebuah grafik fungsi di sini. Metode grafik jadi ada dua fase, menentukan ruang daerah penyelesaian solusi yang visible, dan metode untuk mengidentifikasi solusi optimumnya. Di sini ada metode isoline dan metode titik ekstrim. Nanti yang saya bahas itu hanya mengenai untuk metode titik ekstrimnya, jadi tidak penggeseran garis grafik ya, penggeseran grafik gitu. Jadi hanya menggunakan beberapa titik dari grafik yang ada dengan batasan-batasan yang ada. Oke, misal kita masuk ke contoh yang pertama. Sebuah area parkir dengan luasnya 3.750 meter persegi. Maksimal hanya dapat ditempati 300 kendaraan. Sedan sama bis 300, tapi kita tidak tahu sedannya berapa, bisnya berapa. Tapi total hanya 300. Di mana untuk luas parkir sedan itu 5 meter persegi. Bis itu 15 meter persegi. Satu sedan 5 meter persegi, bisnya 15 meter persegi. Tentukanlah model matematikanya. Maka yang dimisalkan untuk variabel keputusannya itu adalah sedan dan bis. Kenapa? Kan variabel keputusan yang kita cari kan berapa banyak sedan dan berapa banyak bis yang kira-kira harus atau bisa diparkirkan di lahan parkir yang tersedia. Sehingga variabel keputusannya itu ya sedan sama bisnya, bukan luas parkirnya. Karena yang dibutuhkan kan bukan luas parkir ya, maksudnya berapa banyak luas parkirnya, tapi sedannya. Dari berapa banyak sedan dan bis yang bisa diparkirkan itu sudah mewakili nanti untuk luas parkirnya kita tahu. Sedan butuh berapa banyak luas parkir, bis butuh berapa banyak luas parkir. Nah, di sini kalian bisa membuat sebuah tabel. Permisalan untuk variabelnya di atas sedan dan bis. Lalu banyak kendaraan, itu variabel untuk ininya 1. Sedannya 1, bisnya 1. Maksudnya nanti ini pengalinya. Pengalinya dari berapa banyak sedan yang ada. Berapa banyak bis yang ada. Pengalinya kan 1, berarti kan tinggal dikalikan 1 saja. Karena hitungannya kan hanya satu-satu sedan, satu-satu saja gitu. Satu sedan, satu bis masuk. Sedan kedua, sedan ketiga masuk. Sedan bis kedua, bis ketiga masuk. Jadi pengalinya ya 1, karena hitungannya luas kendaraannya pun 1 sedan 5 meter persegi. Bisnya 15 meter persegi, 1 bis. Jadi ini perbandingannya ya antara sedan 1:1 bis dengan luas kendaraan 5:15. Kaitan antara luas kendaraan itu adalah dengan luas parkir.
luas parkir yang tersedia 3.750, sedangkan untuk banyak kendaraan kaitannya dengan total banyak kendaraan yang bisa masuk ke parkiran, 300, sehingga perbandingannya 300. Sehingga untuk fungsinya, pertidaksamaan linearnya fungsinya itu adalah X plus Y kurang dari 300, jadi bisa kurang. Ini kan hanya dikatakan maksimal. Boleh kurang, tapi tidak boleh lebih. Luas parkir juga sama, tidak mungkin kan lebih. Kalau luas parkirnya kelebihan, mau ditaruh di mana, tidak cukup namanya parkirannya. Sehingga otomatis ada kendaraan yang tidak bisa terparkirkan. Karena itu untuk ini adalah rumus dari ini fungsi tujuan. Ini maksudnya fungsi tujuannya. Fungsi tujuan. Ini maksudnya berarti fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya. Kendalanya apa? Kendalanya satu, untuk lahan parkir yang ada itu maksimal hanya 300 kendaraan, tidak bisa lebih. Misal seperti itu. Bagi yang mau ada reuni mungkin, sehingga untuk luas parkirnya tidak bisa lebih, hanya bisa 300 kendaraan. Luas lahan parkirnya hanya ada 3.750. Nah, ini yang dikatakan sebagai constraint atau kendala, batasan-batasan yang berlaku. Di sini tidak ada fungsi tujuan, karena di sini hanya ditanyakan model matematika ya, jadi hanya untuk pemodelan matematikanya saja bagaimana. Jadi di sini untuk model matematika yang ada tadi ya, X ini adalah untuk banyak kendaraan, ini adalah untuk luas. Ketika bisa disederhanakan, bisa kalian sederhanakan, sehingga nanti ketika mengerjakan perhitungan itu tidak terlalu besar angka yang digunakan. Seperti ini sama-sama bisa dibagi 5, sehingga hasilnya sekian. Ini adalah fungsi kendala. Atau constraint. Ini juga fungsi kendala. Sama. Sedan tidak mungkin negatif. Pastinya minimal ya 0. Kalau 0 ya berarti semuanya isinya adalah bis. Kalau sedannya 1 berarti bisnya 299. Jadi minimal 0. Jadi lebih besar sama dengan 0. Ketika bis, ini juga bisa lebih besar sama dengan 0. Ketika bisnya 0 ya berarti lahan parkirnya itu diisi sedan semua. Jadi ini pun masuk ke fungsi kendala. Jadi untuk tiap variabel keputusan itu juga memiliki fungsi kendala. Lalu masuk ke untuk fungsi tujuan, di sini tidak ada fungsi tujuan. Maksudnya untuk fungsi tujuan misal ya. Misal untuk fungsi tujuan itu adalah karcis parkir misal. Karcis parkir. Yang ditanyakan adalah maksimalnya berapa? Maksimal. Dengan kendala yang ada, lalu ditanyakan, untuk karcis parkirnya berapa? Maksimal yang bisa diperoleh oleh tukang parkirnya itu berapa? Misal satu sedan parkirnya misal 2.000. Satu bis, misal parkirnya itu adalah 5.000. Misal ditambahkan ya dengan biaya parkir sekian. Nah, lalu yang ditanyakan adalah karcis parkirnya berapa? Maksimal karcis parkir yang diperoleh. Ini maksudnya maksimal, bukan maksimal karcis parkir satu sedan dan bisnya ya, maksimal total ya. Total karcis. Maksimal total karcis yang diperoleh gitu. Maksudnya harga keuangan ya, uang berapa total pemasukan, total uang karcis gitu aja ya. Total uang karcis yang diperoleh. Maka otomatis untuk fungsi tujuannya ini akan menjadi Z sama dengan 2.000 dikali dengan X1 sebagai untuk variabel sedan,
ditambah dengan 5.000 dari bisnya X2. Nah, ini otomatis ini yang dicari. Kira-kira ada berapa banyak sedan yang masuk, ada berapa banyak bis yang masuk. Gitu. Ini baru nanti dilanjutkan dengan pembuatan grafik. Ini baru pemodelan secara matematiknya dulu. Ini baru kita masuk ke contoh maksimum dan minimumnya. Ketika pembuatan grafik ini baru pemodelan secara matematiknya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Lumayan. Oke. Nah, ini untuk pemodelan matematikanya. Jadi, kalian harus bisa memodelkan soal cerita ini ke dalam bentuk fungsi matematika. Ketika kalian pemodelan fungsi matematikanya tidak bisa atau salah, maka nanti ke bawah penyelesaian dari soal yang ada pun itu akan salah gitu. Nah, ini untuk pemodelan secara matematiknya. Kita masuk ke maksimum ya. Misal di sini contoh baru lagi. Kasus untuk maksimisasi atau pencarian maksimum itu, pencarian titik maksimumnya. Biasanya di sini untuk memaksimalkan keuntungan atau hasil yang diperoleh. Misal di sini ada PT ABC memproduksi 2 jenis produk. Ada kain sutra, ada kain wol. Jadi di sini ada 2 jenis produk, ada kain sutra, ada kain wol. Untuk memproduksi kedua produk diperlukan bahan baku. Bahan baku di sini ada benang sutra, ada bahan baku benang wol, ada tenaga kerja. Maksimum penyediaan benang sutra adalah 60 kg per hari. Benang wol 30 kg per hari, tenaga kerja 40 jam per hari. Ini jam ya. Jam tenaga kerjanya, bukan jumlah tenaga kerjanya. Kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan jam tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi nanti ada tabelnya, kita tahu bahwa produk yang harus dihasilkan adalah kain sutra dan kain wol. Pastinya ini yang ditanyakan maksimal, kita harus tahu berapa jumlah atau banyaknya kain sutra dan kain wol yang harus diproduksi dengan batasan atau kendala yang ada benang sutra, benang wol, dan tenaga kerja. Jadi otomatis ini akan masuk ke fungsi tujuannya adalah variabel yang akan menjadi di fungsi tujuan adalah kain sutra dan kain wol. Karena kita tahu bahwa maksimum untuk keuntungan pastinya yang sudah jadi, kain sutra dan kain wol yang sudah jadi, yang akan dijual. Jadi otomatis ini akan menjadi variabelnya. Ini akan menjadi variabelnya. Karena yang akan dicari pastinya adalah berapa banyak kain sutra dan berapa banyak kain wolnya. Bahan baku, benang sutra, benang wol, tenaga kerja ini akan menjadi constraint-nya. Ini akan menjadi kendalanya. Kenapa? Otomatis dia akan menjadi kendala ketika tidak terpenuhi bahan yang ada untuk pembuatan kain sutra dan kain wol, otomatis tidak bisa diproduksi kainnya. Sehingga ini akan menjadi kendala. Batasannya apa? Kendalanya. Benang sutra hanya 60 kilo. Benang wol hanya 30 kilo. Tenaga kerja 40 jam. Jadi ini bisa kurang, tapi otomatis tidak bisa lebih. Kalau lebih otomatis ya kainnya tidak akan jadi yang terakhir. Kebutuhan bahan baku yang ada di tabel di sini diberikan. Ternyata kain sutra, untuk membuat sebuah kain sutra, itu dibutuhkan benang sutra sebanyak 2 kilo. Ini untuk satu kain sutra. Dibutuhkan 1 kilogram benang sutra, tidak membutuhkan benang wol. Tenaga kerjanya ini jam ya, bukan orang, karena tadi satuannya adalah jam. Jam tenaga kerja maksudnya untuk pembuatan satu kain sutra butuh waktu 2 jam sampai jadi. Kain wol membutuhkan benang sutra sebanyak 3 kilo, benang wolnya butuh 2 kilo, pengerjaannya hanya butuh waktu 1 jam.
mereka tahu bahwa kendala yang ada benang sutra, penyediaannya itu hanya 60 kilo satu hari. Berarti untuk jadi satu kain sutra, satu kain wol, itu butuh 5 kilo. Jadi jadi dengan 60 kg itu akan bisa membuat kain sutra dan kain wol sebanyak berapa banyak gitu. Benang wol sendiri, kain sutra tidak butuh benang wol dalam pembuatannya. Kain wol, untuk pembuatan kain wol itu butuh 2 kilo. Batasannya benang wol hanya tersedia 30 kilo dalam satu hari. Jam tenaga kerja, kain sutra butuh waktu 2 jam, kain wol butuh waktu 1 jam. Total jam dalam satu hari, pabrik hanya mau menjalankan pabrik itu per harinya 40 jam per hari. Ini tanpa kita tahu berapa jumlah tenaga kerjanya ya, hanya memperhatikan jam kerjanya saja. Jadi semakin banyak tenaga kerja otomatis ya semakin cepat pengerjaannya. Gambarannya kan seperti itu, tapi ini tidak menghitung tenaga kerja yang pasti satu hari yang 40 jam. Entah tenaga kerjanya ada berapa banyak. Tidak mempedulikan tenaga kerja di sini, tidak dijadikan sebuah kendala. Lalu di sini kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar 40 juta untuk kain sutra, 30 juta untuk kain wol. Permasalahannya adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Sehingga otomatis kita tahu, berarti ini untuk fungsi tujuannya mencari berapa banyak kain sutra, berapa banyak kain wol, dengan keuntungan satu kain sutra 40 juta, satu kain wol keuntungannya 30 juta. Itu adalah fungsi tujuan. Sehingga yang pertama, langkah-langkah yang dilakukan adalah kalian pertama menentukan variabel. Ini berlaku untuk semua studi kasus. Jadi yang pertama kalian tentukan variabelnya. Variabelnya itu berarti adalah variabel yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Tujuannya mencapai keuntungan maksimum. Otomatis pengalinya ya kainnya, bukan benangnya. Karena keuntungannya kan satu kain sutra dan satu kain wol. Sehingga untuk X1-nya kain sutra, X2-nya ini dimisalkan kain wol. Kalian balik juga tidak masalah, tapi nanti yang lainnya pun jangan sampai terbalik. Fungsi tujuannya berarti ini untuk mencapai keuntungan maksimum 40 juta dikalikan dengan berapa banyak kain sutra yang harus diproduksi, 30 juta untuk berapa banyak kain wol yang bisa diproduksi. Ini langsung disingkat, ini dalam juta ya nanti. Hasilnya dalam bentuk juta. Kendalanya apa saja? Kendalanya ada benang sutra, benang wol, tenaga kerja. Benang sutra hanya 60. 60 itu bagaimana caranya bisa digunakan dalam pembuatan kain sutra dan benang wol. Satu kain sutra butuh 2, satu kain wol butuh 3. Sehingga ini yang menjadi pertanyaannya X1, X2-nya. Ketika dijumlahkan total harus 60. Benang wol, kain sutra tidak butuh benang wol, kain wol butuh 2 kg benang wol. Total harus 30. Bisa kurang, tapi tidak bisa lebih. Lalu untuk tenaga kerja total 40. Kain sutra butuh 2 jam, kain wol butuh 1 jam. Sehingga ini adalah fungsi dari kendalanya. Jadi yang pertama kalian tentukan adalah variabelnya, fungsi tujuannya apa, lalu fungsi kendala atau batasannya apa. Setelah itu baru dibuat grafik. Dalam pembuatan grafik, itu yang dibuat grafik itu adalah fungsi kendalanya. Fungsi tujuan tidak dibuatkan grafik. Yang dibuatkan grafik adalah fungsi kendala atau batasan yang ada. Fungsi kendala yang pertama. Jadi dibuat yang pertama X1 0, X2 0. Gambarannya tidak diproduksi kain sutra sama sekali,
Sehingga otomatis ketika tidak diproduksi kain sutra sama sekali, berarti kain wol yang bisa diproduksi dengan batas 60 kg benang sutra itu bisa memproduksi 20 kain wol. Ketika kain wol tidak diproduksi sama sekali, berarti bisa memproduksi kain sutra sebanyak 30 kain sutra. Dengan batasan karena benang sutra yang tersedia hanya 60 kg. Jadi ketika X1 sama dengan 0, berarti kan di situ 2 kali 0 ditambah 3, X2 sama dengan 60, sehingga X2-nya sama dengan 60 dibagi 3. Jadi X2-nya adalah 20. Berarti untuk kain wolnya itu bisa diproduksi sebanyak 20 kain wol. Tapi ketika X2, kain wol yang tidak diproduksi, maka 2 kali X1 ditambah 3 kali 0 sama dengan 60, 2X1 sama dengan 60, sehingga X1 kain sutra yang bisa diproduksi adalah sebanyak 30 kain sutra. Ini untuk yang pertama. Masuk ke kendala yang kedua. Kendala yang kedua, benang wol. Di benang wol. Ketika benang wol, maka otomatis yang bisa diproduksi itu adalah 15 kain wol. Tapi tidak ada benang sutra, tidak ada kain sutra yang diproduksi. Kenapa? Karena untuk kain sutra kan tidak butuh benang wol. Maka untuk ini kan 0,20, yang ini berarti 30,0. Ini berarti 0,15. Ini untuk membuat grafik. Kendala yang ketiga, tenaga kerja. Ketika untuk jam tenaga kerja dari kain sutra tidak dibuat, berarti butuh 40 jam itu hanya untuk pembuatan kain wol saja. Berarti di titik 0,40. Ketika tidak ada kain wol yang diproduksi, maka pembuatan untuk kain sutra itu bisa dibuat 20 banyak kain sutra dalam waktu 40 jam. Berarti 20,0. Baru dibuat sebuah grafik. Ini untuk yang 0,40. Yang ini adalah 20,0. Ini adalah fungsi grafik yang 2X1 ditambah dengan X2 sama dengan 40. Yang ini otomatis yang tadi ya, 2X2 sama dengan 30. Ini kan berarti di 0,15. Yang ini di 0,20. Sini 30,0. Ini adalah fungsi grafik yang pertama, 2X1, 3X2. 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 60. Ini adalah fungsi dari benang sutra. Ini fungsi dari benang sutra. Ini dari benang wol. Ini adalah dari jam tenaga kerja. Lalu kita cari batasannya, otomatis kan bisa kurang dari, tidak lebih dari. Sehingga yang kita cari adalah di bagian bawah. Cari bagian yang tidak terpotong lagi. Kalau kita ambil daerah ini masih kepotong oleh daerah kendala dari benang sutra. Jadi cari daerah yang semua kendalanya itu tidak menjadi kendala lagi dalam pembuatannya. Jadi cari yang sudah tidak terpotong oleh garis lagi bagian bawah. Kalau titik ini kan sudah tidak ada pemotongan lagi di bawahnya. Titik ini pun tidak ada pemotongan lagi. Kalau kita ambil titik ini kan masih dipotong lagi nih dengan kendala benang sutra. Ada kendala lagi. Yang ini juga sudah tidak ada kendala lagi, sehingga otomatis ya tidak ada kendala dalam pembuatan proses pembuatannya lagi. Ini juga. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 titik. Ini 0,0. Berarti tidak ada barang yang diproduksi ya ketika 0,0. Baru dicari satu-satu.
masukkan ke fungsi tujuan. Ketika 0,0, berarti keuntungannya 0. Ya 0 otomatis. Kenapa? Karena kan tidak ada yang dibuat, tidak ada yang diproduksi, tidak ada kain yang bisa dijual. Otomatis ketika tidak ada kain yang dijual, berarti tidak ada keuntungan apapun yang bisa diperoleh. Titik B, diproduksi 20, X2-nya 0 di sini. Berarti ketika memproduksi 20 kain sutra dan 0 kain wol, ternyata memperoleh keuntungan 800 juta. Masuk ke titik C. Titik C ini adalah perpotongan antara fungsi grafik dari benang sutra dan fungsi grafik dari jam tenaga kerja. Ini kan dua. Yang di atas adalah jam tenaga kerja untuk yang bagian ini adalah grafik untuk benang sutra. Sehingga kita bisa menggunakan eliminasi. Ini sama-sama 2X1 bisa saling hilangkan ya, dikurangi 3 dikurangi 1, 2X2 sama dengan 60 dikurangi 40, 20. Sehingga otomatis X2 adalah 20 dibagi 2. Sehingga X2-nya adalah 10. Ketika X2 10, berarti X1-nya berapa? Ketika X2 10, ternyata X1-nya kita butuh 15. Berarti 15 kain sutra dan 10 kain wol. Bisa kalian masukkan ke kendala yang kedua, tidak masalah. Jadi salah satu ya substitusi. Misal di kendala yang kedua, itu untuk kendala kedua adalah 2X1, X2 sama dengan 40. 2X1 ditambah X2 sama dengan 40. X2-nya sama dengan 10. 2X1. Sehingga 2X1 sama dengan 30. X1 sama dengan 30 dibagi 2, 15 sama. Jadi ini atau bisa kalian substitusi ke salah satu dari fungsi kendala yang ada. Tapi fungsi kendalanya adalah fungsi kendala di titik C ya. Tidak berlaku untuk yang benang wol. Kenapa benang wol tidak menyinggung titik C? Jadi hanya dimasukkan ke salah satu fungsi dari yang membatasi titik itu. Yang menjadi perpotongan titik itu. Titik D. Nah, titik D baru kita lihat. Titik D ini perpotongan antara benang wol dengan fungsi grafik dari benang sutra. Sehingga titik yang digunakan ini untuk yang benang wol, sehingga untuk benang wol ternyata X2-nya 15. Dengan X2 15 berarti X1-nya adalah 7,5. Fungsinya masukkan hanya ke kendala yang pertama, tidak ke kendala yang kedua. Jadi bukan ke kendala yang kedua ya. Kenapa? Karena grafiknya, jadi kendala 2 tidak menyinggung titik yang ada. Tidak menyinggung titik D. Jadi titik D ini adalah perpotongan. Jadi dicari titik perpotongan antara kendala 1 dan 3. Ini kendala 3. Yang ini perpotongan antara kendala 1 dan 2. Sehingga kita tahu bahwa ketika dimasukkan X1-nya 7,5, X2-nya 15, ternyata keuntungannya 750 juta. Nah, ini keuntungannya 900 juta. Otomatis ini yang tertinggi. Yang ini kan hanya 750. Lalu yang ini hanya 800 juta. Yang ini malah tidak untung sama sekali. Sehingga kita tahu bahwa untuk keuntungan, untuk yang titik E ya Mas belum dihitung. Titik E-nya tadi X1-nya 0, X2-nya 15. Berarti nanti keuntungannya adalah 450 juta. Maksimalnya itu adalah di 900 juta dengan ini kain sutra, kain wol-nya 10. Ini untuk wol, ini untuk yang sutra.
Jadi kita harus mencari satu-satu pada masing-masing titik yang ada, sehingga kita tahu hasil keuntungan maksimal yang diperoleh itu berapa. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bu, kalau melakukan penyelesaiannya berarti harus cari grafiknya dulu ya, Bu? Iya, jadi harus membuat grafiknya dulu sehingga kita baru tahu titik-titik yang perpotongannya itu di mana, daerah yang dimaksud itu yang mana, gitu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi pertama itu kalian harus mencari titik perpotongan gambar grafiknya. Bagaimana cara menggambar grafiknya? Kalian tinggal mencari grafik ini. Masing-masing itu X1 dan X2 itu dinolkan. Sehingga kita tahu hanya 2 titik saja. Seperti persamaan yang pertama. Ini ada 2 titik, jadi dimisalkan salah satunya 0. Sehingga kita tahu dia di 0,20 dan 30,0. Kita tahu grafiknya berarti di 0,20 dan 30,0. Tinggal ditarik garis, karena ini fungsinya adalah pertidaksamaan linear ya, bukan dalam bentuk sinus atau eksponen atau yang lainnya. Sehingga kita bisa langsung menarik garis dari antar titik yang ada. Jadi tidak mungkin dia parabola, ataupun melengkung ke atas ataupun melengkung ke bawah. Sehingga kita hanya perlu 2 titik saja di titik perpotongan sumbu X dan di sumbu Y. Sehingga kita bisa langsung menarik garisnya. Untuk persamaan untuk kendala yang kedua, ini hanya ada 1. Otomatis berarti dia hanya ada 1 titik. Maka dia tidak berpotongan di sumbu X. Dia hanya berpotongan di sumbu Y. Sehingga hanya garis saja. Garisnya di sumbu Y. Jadi perhatikan di titik ini berapa? 0,15 berarti X1-nya 0, X2-nya 15. Sehingga ditariknya itu ya dari 15. Bukan jangan terbalik ya, nanti diambil titiknya di X1, salah. Ketika kalian ambil dari 15 sini terus ke atas, kebalik nanti. Titik ketiga ada 2 titik 0,40 dan 20,0. 0,40, 20,0 ditarik garis aja dari titik-titik yang sudah diketahui. Jadi tinggal dimisalkan salah satu titiknya itu 0. Sehingga kita tahu titik yang lainnya. Gitu. Oke, mungkin ini bisa dipahami dulu ya. 20, nanti tiap 3 menit, nanti saya ganti slide-nya. Bisa dipahami dulu. Oke, kita masuk contoh berikutnya ya. Hampir sama. Kita masuk contoh kedua saja, biar cepat. Jadi sisanya hanya tinggal contoh soal aja. Dan kasusnya juga tidak jauh berbeda ya. Misal untuk yang kasus yang kedua gitu. Kasus yang kedua di sini untuk sebuah pesawat udara berkapasitas tempat duduk tidak lebih dari 48 penumpang. Batasan ya berarti ini dibatasi lah. Oh berarti tempat duduknya itu hanya untuk 48 penumpang gitu. Lalu untuk penumpangnya ternyata di sini terbagi, ada kelas utama, ada kelas ekonomi. Batasannya berarti di sini kelas utama boleh 60 kg, kelas ekonomi 20 kg. Pesawat hanya dapat menampung bagasi 1.440 kg. Jadi ini batasan ya, maksudnya batasan. Kenapa? Karena otomatis kan tidak bisa lebih dari 48 penumpang dan tidak bisa lebih dari 1.440 kg. Ini kan batasan maksudnya. Berarti nanti ini masuk ke fungsi kendala atau constraint. Variabelnya yang mana? Variabelnya di sini dilanjut. Jika harga tiket kelas utama, harga tiketnya 600.000, kelas ekonominya 400.000. Pendapatan maksimum. Ketika yang ditanya pendapatan maksimum, berarti kita tahu bahwa pendapatan itu bisa diperoleh dengan harga tiket dikalikan dengan kelas utama yang ada berapa orang, kelas ekonomi itu berapa orang dikalikan dengan harga tiket yang ada. Berarti untuk variabelnya itu bukan bagasi, tapi orangnya. Berapa banyak orang yang nanti masuk kelas utama, berapa orang nanti yang masuk ke kelas ekonomi. Otomatis berarti variabelnya
XY-nya ini adalah kelas utama dan kelas ekonomi. Banyaknya penumpang. Jadi penumpangnya ya, bukan bagasinya. Jadi kita tahu dengan batasan total penumpang, satu penumpang kelas utama itu hanya bisa 60 kg bagasi. Lalu untuk kelas utama, untuk harga tiketnya itu 600.000. Untuk kelas ekonomi satu orang penumpang bagasi 20, tiketnya 400.000. Berarti kita tahu dengan batasan total 48 orang, tapi kita yang dicari adalah berapa orang penumpang untuk kelas utama, berapa banyak penumpang untuk kelas ekonomi. Itu adalah yang jadi pertanyaan. XY-nya 1440 adalah total bagasi. Z-nya ini adalah yang ditanyakan. Jadi ini adalah fungsi tujuan. Ini adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan, yang ini adalah fungsi kendala. Ini adalah fungsi kendala. Nah, jadi kendala itu yang membatasi ya. Oh, tulisannya oke. Ini fungsi kendala. Nah, ini adalah fungsi kendala. Lalu kita bisa buat grafiknya dari fungsi kendala yang ada. Ini bisa disederhanakan ya. Ini sama-sama bisa dibagi dengan 20, sehingga hasilnya sekian. Ini adalah untuk kendala, fungsi kendala batasan ya. Jadi ada batasannya, tidak bisa lebih dari 48, tapi bisa kurang. Bagasi juga bisa kurang, tapi tidak bisa lebih, bisa pas. Sama dengan, karena itu ditambah sama dengan. Lalu untuk banyaknya penumpang, ini untuk fungsi kendalanya juga, di sini lebih dari 0. Jadi ini juga fungsi kendala. Ini juga fungsi kendala ya. Nah, ini adalah fungsi kendala juga. Otomatis kan penumpangnya harus lebih atau minimal 0 lah. Tidak mungkin kan negatif-negatif malah penumpang apa yang negatif gitu. Jadi malah minimal 0, ketika 0 ya berarti tidak ada karcis yang terjual. Baru kalian gambarkan grafiknya. Grafiknya berarti kalian ambil ini berarti 0. Tiap variabel fungsi yang ada. Gitu. Oke. Jadi di sini dimisalkan di sini 0 ya. 1 ketika x plus y sama dengan 48, ketika x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 48. Ketika y sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 48. Berarti ini 0,48, yang ini 48,0. Berarti untuk yang ini adalah fungsi x plus y sama dengan 48. Lalu berikutnya, untuk 3x plus y, ketika 3x plus y sama dengan 72, maka ketika x sama dengan 0, berarti y sama dengan 72. Y sama dengan 0, berarti di sini 3x sama dengan 72, x sama dengan 72 dibagi 3, 24. Berarti di sini 0,72, yang ini 24,0. Berarti ini adalah fungsi grafik untuk yang 3x plus y sama dengan 72. Yang diminta kurang dari. Kurang dari berarti untuk 3x plus y sama dengan 72, ini kan daerah ini. Tapi ternyata dibatasi lagi oleh total penumpang. Total penumpangnya daerah yang ini, x plus y, daerah yang ini. Nah, tapi ini kan
masih kepotong daerah ini, sehingga daerah yang di luar dari batasan ini tidak masuk daerahnya. Berarti yang masuk daerahnya hanya yang ini. Ini pun sama. Ini kan kurang dari, maka otomatis yang daerah atas pun yang ini dia tidak masuk pada daerah yang dimaksud. Karena masih kepotong yang ini, jika ambil daerah yang ini masih kepotong untuk daerah yang 48, tapi kalau yang 48 ini masih kepotong oleh daerah yang 72. Lalu X lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0 berarti daerah atas, Y lebih besar dari 0 berarti yang ini. Sehingga daerah yang dimaksud adalah daerah ini. Titiknya berarti yang dimaksud titik 24,0, 0,48, dan titik ini. Titik yang ini. Kita sudah tahu ini 0,48, yang ini 24,0. Nah, yang ini berapa? Ini adalah titik perpotongan. Titik perpotongan antara grafik ini yang masih tanda tanya, ini perpotongan antara yang 72 dan 48. Sehingga kita bisa menggunakan teknik eliminasi dan substitusi. Jadi di situ ada X plus Y sama dengan 48, 3X plus Y sama dengan 72. Tinggal dikurangi, Y-nya saling hilangkan, min 2X. Di sini 2 dikurangi 8 berarti 4 ya. 6 kurangi 4, 24. Sehingga X-nya adalah min 24 dibagi 2. Negatif ya. Jadinya sama dengan 12. Ketika X sama dengan 12, maka substitusi. Substitusi ke 1. Ini misal untuk yang pertama, ini untuk yang kedua. Misal dimasukkan ke yang pertama, X plus Y sama dengan 48. X sama dengan 12, ditambah Y 48, sehingga Y sama dengan 48 dikurangi 12. Hasilnya 36. Karena itu di sini 12,36. Yang ini teknik eliminasi. Baru kita tahu, oh ternyata titik-titiknya ada titik-titik sudut yang lain ya. Di sini ada 0,0, 24,0, 0,48. Jadi titiknya ada 24,0, 0,48, yang ini 0,0. Lalu baru masukkan ke fungsi tujuannya. Tujuannya tadi kan memperoleh berapa banyak uang yang masuk dari tiket yang masuk ya, dari harga tiket yang ada. Berarti untuk yang 12,36 ternyata 600 kali 12, 400 kali 36, ternyata 21.600.000 uang yang masuk. Ketika 24,0 ternyata hanya 14 juta. Jadi di sini 24 dan 0. Lalu 0 dan 48 ternyata 19 juta. Yang paling besar berarti yang ini. Kan maksimal. Berarti paling tidak dalam pesawat itu untuk memperoleh keuntungan yang atau pemasukan yang banyak, yang paling maksimum itu dengan kelas utama 12 orang, kelas ekonomi 36 orang. Jadi ini untuk kita bisa memperkirakan, menargetkan kira-kira ini pesawat harus tiket untuk ekonominya berapa orang, untuk tiket utamanya berapa orang. Jadi tidak secara acak sembarangan, oh untuk yang kelas VIP-nya, kelas utamanya itu 5 orang aja, yang ekonomi 35 misal langsung. Jadi tidak tebak-tebakan gitu. Dengan kapasitas atau kendala-kendala yang ada, maka kita sudah bisa memperkirakan kira-kira ini butuh berapa orang. Jadi bukan secara acak atau tebak-tebakan, udah yang VIP-nya 12 orang aja, kan VIP mahal gitu. Terus habisnya itu yang ekonomi 25 aja gitu. Jadi tidak sembarangan karena ada kendala mementingkan atau memperhatikan bagasinya. Lalu di situ untuk ini memperhatikan karcisnya berapa. Itu harga karcis otomatis pasti mahal ya, berat bagasi dan total penumpangnya.
Jadi memperhatikan bagasinya berapa, terus penumpangnya otomatis kan tidak bisa melebihi dari batas yang ada. Jika tidak, pesawatnya bisa oleng. Gitu. Bagasinya pun sama, tidak boleh melebihi dari batas bagasi yang ada. Jadi dengan memperhatikan batasan atau kendala yang ada, kita bisa menargetkan kira-kira ini tiket yang dijual berapa untuk yang kelas utamanya, untuk yang ekonominya juga berapa. Jadi tidak asal gitu. Untuk bisa memperoleh keuntungan yang maksimum. Bedanya apa dengan yang minimum? Minimisasi itu berarti di sini kan meminimalkan. Meminimalkan biasanya hasil masuk ya, meminimalkan pengeluaran, apa yang dikeluarkan. Meminimalkan apa yang dikeluarkan. Nah, misal di sini ya, misal di sini, perusahaan makanan Royal merencanakan untuk membuat 2 jenis makanan. Ada Royal Bee, ada Royal Jelly. Ada Royal Bee, ada Royal Jelly. Kedua jenis makanan mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit. Paling sedikit ya berarti sudah minimal, udah dipastikan minimal 2 unit, bukan 0, tidak memproduksi sama sekali. Tapi minimal ya 2 unit harus sudah diproduksi. Royal Jelly paling sedikit 1 unit. Maka untuk tabelnya di sini sudah diberikan, ternyata untuk Royal Bee itu tersedia hanya 100 unit. Ini biaya ya, untuk Royal Bee ini hanya tersedia per unitnya biayanya adalah 100.000. Royal Jelly itu biaya per unitnya, pembuatan untuk per unit 1 Royal Jelly itu 80.000. Royal Bee terdiri dari 2 vitamin dan 2 protein. Royal Jelly itu terdiri dari 1 vitamin dan 3 protein. Minimal untuk kebutuhan vitamin itu 8, proteinnya 12. Bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimalkan biaya produksi? Agar biayanya paling minimal, biaya produksinya. Nah, ketika masalah hal yang dikeluarkan, biaya produksi kan berarti pengeluaran, uang yang dikeluarkan. Maka yang ditanya biasanya minimalnya. Maka di sini fungsi tujuannya adalah berarti kan untuk meminimalkan kita juga harus tahu yang jadi pengalinya adalah Royal Bee dan Royal Jelly-nya, bukan vitaminnya. Karena biaya yang dikeluarkan itu kan biaya dalam pembuatan Royal Bee dan Royal Jelly yang sudah jadi. Bukan biaya untuk membeli vitamin ataupun protein. Sehingga permisalan untuk variabelnya itu adalah Royal Bee, X1, Royal Jelly, X2. Bukan vitamin dan protein. Karena biaya yang dikeluarkan adalah yang sudah jadi. 100.000 dan 80.000. 100.000 dalam 1 unit Royal Bee, 80.000 untuk Royal Jelly. Ini biaya per unit, bukan keuntungan. Jadi biaya otomatis tetap dikalikan berapa unit Royal Bee yang harus dihasilkan, dan untuk Royal Jelly yang harus diproduksi, biaya per unitnya minimal dengan kendala kapasitas yang tersedia. Vitamin 8 hanya tersedia 8, protein hanya tersedia 12. Berapa banyak Royal Bee dan Royal Jelly yang harus diproduksi agar biaya produksi yang dikeluarkan itu minimal. Di mana untuk Royal Bee minimal diproduksi 2 unit, ada batasan juga bahwa Royal Bee yang minimal 2 unit yang harus diproduksi, tidak bisa tidak memproduksi Royal Bee sama sekali.
Jadi tetap 200.000 ya harus keluar untuk memproduksi Royal Bee. 80.000 juga harus keluar, karena minimal paling tidak harus memproduksi Royal Jelly 1 saja. Lalu kalian bisa membuat grafik. Grafik ini itu dari fungsi kendala. Fungsi kendala pertama. Maka kalian bisa memisalkan X1 0, X2 0. Berarti ini 0,8, yang ini 0,4. Loh, Bu, kok 0? Kan Royal Bee harus diproduksi minimal 2. Sedangkan Royal Jelly kan minimal 1. Yaitu nanti akan menjadi batasan di kendala yang ketiga dan keempat. Bukan langsung masuk ke kendala yang pertama ataupun yang kedua. Kendala pertama ataupun yang kedua, masalah vitamin dan protein tetap memisalkan tidak ada Royal Bee ataupun Royal Jelly yang diproduksi. Kendala yang kedua pun memisalkan Royal Bee tidak diproduksi, Royal Jelly tidak diproduksi. Ketika Royal Bee tidak diproduksi, berarti menghasilkan 4 Royal Jelly, 0,4. Ketika tidak ada Royal Jelly yang diproduksi, berarti paling tidak bisa memproduksi 6 Royal Bee. Jadi 6,0. X1-nya 6. Baru kendala 3 dan 4 tetap dimasukkan. Itu adalah fungsi kendala berikutnya. Karena itu daerahnya itu nanti yang sudah tidak dipotong lagi. Tidak dikenakan perpotongan garis lagi. Jadi, ini kan yang diminta lebih dari ya. Kenapa? Minimal. Minimal kebutuhan itu 8. Vitamin. Tapi kan berarti bisa lebih. Karena hanya minimal saja bahwa untuk minimal kebutuhan vitamin dan protein, vitamin itu 8 unit, minimal untuk kebutuhan dari jenis makanan, jadi ini untuk jumlah vitamin, protein dari setiap jenis makanan, minimal itu 8, protein minimal 12. Tapi berarti kan boleh lebih. Sehingga ketika untuk 2 kali, untuk Royal Bee kan butuh 2 vitamin ya. Sedangkan untuk Royal Jelly hanya butuh 1 vitamin. 1 vitamin Royal Bee 2. Total ketika dijumlahkan boleh lebih atau sama dengan 8. Protein juga sama, 2 kali produksi untuk Royal Bee, 2 vitamin ya. 2 protein dan 3 protein dari Royal Jelly. Ketika diproduksi sekian, ketika dijumlahkan paling tidak minimal 12 sama dengan. Tapi bisa lebih. Tapi tidak bisa kurang. Karena kan minimalnya sudah 12. Maka dia bisa lebih karena itu daerahnya ke atas. Ini daerahnya otomatis ke atas. Yang ini untuk yang 12 0,4 6,0. Ini 0,4. Yang ini adalah 6,0. Ini adalah grafik fungsi untuk yang 2x1. Ini adalah yang 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 12 untuk yang ini. Yang ini 0,8 dan 4,0. Itu adalah fungsi yang 2x1, x2, 8. Ini adalah untuk yang 2x1 plus x2 sama dengan 8. Yang ini adalah 2,0. Ini 2,0. Berarti ini adalah yang x1 sama dengan 2. Yang ini berarti x2 sama dengan 1. Ini di 0,1. Yang diminta lebih dari, berarti kan ke atas semua. Ini ke atas, yang ini juga ke atas. Kita cari yang sudah tidak terkena potongan lagi. Kalau dari sini, ini masih kepotong oleh X1 sama dengan 2. Kita ambil daerah titik yang ini masih kepotong daerah titik C dan B. Kepotong oleh yang 2x1 plus x2 sama dengan 8.
Yang sama dengan 8 itu adalah vitamin, yang ini adalah protein. Ini adalah yang vitamin. Ini adalah batas untuk yang protein. Karena itu diambil titik-titik yang sudah ke atasnya itu tidak terpotong oleh garis lagi. Jadi ini ada titik A, titik B, titik C. Ini tidak masuk. Kenapa? Karena dia terkendala oleh X2, royal jelly. Dia kan harus 1, tidak boleh 0. Sehingga titik ini ya dia masih akan terkendala lagi. Sehingga tidak digunakan. Karena itu ambil titik-titik yang sudah tidak dipotong oleh garis yang ada. Sehingga maksudnya dia tidak terkendala apapun lagi. Karena di sini ada beberapa kendala. Maka yang dicari titiknya adalah di titik A, B, dan C. Ini sama-sama kita belum tahu ini titik A, B, C-nya di mana. Karena kita taunya kan titik-titik yang hanya berpotongan di sumbu X maupun di sumbu Y. Maka cari satu-satu. Yang ini langsung ya, tercapai pada titik B. Di titik B langsung dia mencarinya langsung di titik B. Kita coba satu-satu. Misal di titik A ya, titik A ini terpotong, ini adalah titik perpotongan garis yang X2 sama dengan 1. Yang di titik A, itu adalah perpotongan garis X2 sama dengan 1. Lalu garis yang keduanya adalah yang protein. 2X1 plus 3X2 sama dengan 12. Substitusikan X2 sama dengan 1, maka kita bisa langsung 2X1 plus 3 kali 1, 12, maka 2X1 sama dengan 12 dikurangi 3 sama dengan 9. X1 berarti 9 per 2, 4,5. Berarti ini adalah titik 4,5, 1. Berarti di sini ini adalah 4,5,1. Yang di titik C, ini perpotongan antara X1 sama dengan 2, lalu grafik untuk yang ini, vitamin. 2X1 plus X2 sama dengan 8. X1-nya 2. 2 kali 2 ditambah X2 sama dengan 8. 4 ditambah X2 sama dengan 8, sehingga X2-nya adalah 4. Maka di sini kita tahu itu adalah titik 2,4. Ini berarti 2,4. Di titik B, ini kita tahu itu perpotongan antara grafik protein dan vitamin. Sehingga ini menggunakan eliminasi 2X1 plus X2 sama dengan 8, lalu itu saling mengurangi. Sehingga X1-nya saling menghilangkan, 1 dikurangi 3 negatif 2, 4 dikurangi 12 negatif 4, sehingga X2-nya sama dengan 2. X2 masuk ke kendala yang pertama. Misal ini adalah yang pertama, ini adalah yang kedua. Sehingga nanti akan diperoleh ternyata X1-nya sama dengan 3. Oke. Nah, ketika kita sudah tahu nilai X1 dan X2, berarti ini X1-nya 3, X2-nya 2. Berarti ini di 3,2. Berarti ini adalah titik 3,2. Lalu di sini kita masukkan untuk nilai dari Z minimalnya, berarti X1-nya berapa, X2-nya berapa. Ini 3 dan 2, ternyata 460.000. Jika kita masukkan ke titik A dan C, titik A, berarti kan tadi fungsi Z-nya adalah 100. X1 ditambah dengan 80 X2. Ketika A, berarti ini di 4,5, 1. Berarti 100 dikali 4,5 ditambah 80 kali 1. Berarti 450 ya, ditambah 80, hasilnya adalah 530.000. Oke, untuk yang di titik C, ini berarti kan titik 2,4. Berarti untuk Z-nya adalah 100 dikali 2 ditambah 80 dikali 4.
Berarti ini 200 ditambah dengan 320. Maka hasilnya adalah 520.000. Nah, yang dicari kan minimal. Yang ini 520, ini 530, sedangkan yang ini 460. Sehingga yang minimal, untuk yang minimal adalah yang 460. Maka Royal Bee yang diproduksi ada 3, Royal Jelly-nya 2. Jadi ini untuk minimal. Jadi minimal nanti kalian tinggal cari pada masing-masing titik yang ada, lalu masukkan ke fungsi dari tujuannya. Lalu kalian tinggal bandingkan hasil yang diperoleh itu yang paling kecil. Yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil yang mana? 460 untuk yang ini 520, 530, maka cari yang paling kecil. Bedanya dengan maksimum, jadi daerahnya itu biasanya maksimum itu yang di bawah. Biasanya kurang dari. Tapi kalau minimum, biasanya itu lebih dari. Daerahnya di atas. Itu yang membedakan yang minimum dan maksimum. Fungsi Z-nya tinggal dicari yang paling kecil untuk minimum, untuk maksimum berarti cari yang paling besar. Jadi bedanya di grafik itu pada daerah fungsinya. Jadi yang membedakan hanya itu saja. Ini untuk kasus minimum. Kalau minimum hanya satu contoh soal saja, di sini sisanya adalah latihan soal. Jadi di sini ada 2 soal. Yang pertama nanti kalian mencari pendapatan maksimum, lalu untuk yang kedua dicari untuk ongkir minimum. Sehingga nanti kalian bisa lihat perbandingan untuk maksimum dan minimumnya. Ini untuk latihan soal minggu ini. Jadi nanti minggu depan kita masih satu lagi ya, mengenai distribusi peluang masuk ke statistik. Ini untuk hari ini. Jadi nanti bisa kalian pelajari kembali untuk materi hari ini mengenai program linier. Jadi minggu depan tinggal satu materi terakhir, distribusi peluang. Jadi tidak ada kuis nanti untuk persiapan ujian. Jadi setelah itu kalian sudah masuk UAS ya. Setelah UAS kalian sudah masuk semester 2. Nah, jadi untuk persiapan UAS, kalian tinggal pelajari kembali soal-soal atau tugas-tugas yang pernah saya berikan. Kalian coba-coba lagi, otak-atik lagi. Jadi ketika ujian tidak belajar saat ujian gitu. Jadi pas ujian kalian sudah bisa mengerjakan. Gitu. Setelah ini nanti saya upload ke e-learning untuk materi ini mengenai program linier. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Selamat belajar dan menikmati tahun baru. Jangan menghalu. Sekian untuk pertemuan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, Terima sama-sama. kasih, Bu.